Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa kembali saudara sekalian di hari yang indah ini. Saya berharap kita semua terus dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita memulai podcast ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang ajaib dan luar biasa yang sudah mengaruniakan keselamatan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan Engkau juga yang mengkehendaki dalam hidup kami untuk kami bukan hanya sekedar mengenal Engkau, percaya, tetapi terlebih daripada itu kami adalah pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam Engkau. Engkaulah segala-galanya, arah dan tujuan kami untuk bertumbuh, dan kami juga harus tinggal di dalam Engkau. Dan kami juga akan belajar Tuhan, bahwa dalam hidup ini, di dalam kami bertumbuh, Engkau juga mengaruniakan kepada kami lingkungan, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, menempatkan mereka untuk kami bertumbuh. Sebabnya kami mau belajar pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mulaikan podcast ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya di podcast yang keempat, kita akan belajar hal-hal apa saja yang dibutuhkan di dalam pertumbuhan rohani. Nah, saudara, sebelumnya kita akan melihat dulu kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Sudah pernah disinggung di podcast-podcast sebelumnya, tetapi ini penting untuk menjadi dasar pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, saudara, kita akan mendengar terus ayat ini dalam podcast-podcast selanjutnya, terus akan kembali disinggung dan dibacakan, karena ini adalah ayat yang, maksud saya ayat-ayat yang memang harus kita pelajari mengenai pertumbuhan, ya. Nah, saudara, pada bagian ini kita melihat bahwa Allah lah, Tuhan lah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Jadi kita tidak akan memperdebatkan siapa itu rasul atau nabi, ya, atau penginjil itu seperti apa, ada penginjil palsu atau tidak. Bukan dalam bagian ini, saudara. Tetapi intinya kalau kita melihat bahwa dalam kita bertumbuh ke arah Dia, Tuhan memberikan kepada kita para pemimpin rohani, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita yang membantu kita, memfasilitasi kita, yang memperlengkapi kita sesuai dengan apa yang dituliskan dalam bahasa Alkitab, ya, Efesus pasal 4. Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi pemimpin rohani kita, gembala, pengajar yang ada di lingkungan kita, ya. Bukan hanya gembala dalam konteks gereja lokal, tetapi ada juga pemimpin wadah, ada juga ketua rayon, ada juga misalnya engkau adalah seorang pemuda remaja, ada mentormu dan sebagainya, saudara. Itu diberikan oleh Tuhan untuk memperlengkapi
kita ya untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Jadi artinya saudara, memang kita diberikan oleh Tuhan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Kita belajar melalui sumbernya, yaitu Alkitab. Roh Kudus juga sudah dicurahkan dalam hidup kita dan dia ada bersama dengan kita. Tetapi jemaat Tuhan bukan berarti dilepas begitu saja saudara. Kalau kita belajar konteks dari Efesus pasal 4 ayat 11-15, ingat, ini adalah berita yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang baru bertumbuh, yang mungkin secara organisatoris mereka belum terbentuk layaknya organisasi gereja di zaman sekarang ya. Tetapi saudara, ingat bahwa Paulus pun punya anak didik yang memang ditempatkan dalam jemaat gereja lokal. Itu sebabnya penting bahwa seorang jemaat secara individu tidak akan bisa bertumbuh selayaknya sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa adanya gereja lokal, saudara. Makanya penting gereja lokal. Saudara tidak akan bisa bertumbuh secara benar ya tanpa melibatkan gereja lokal. Ya apalagi sekarang, saudara, dengan fenomena gereja online di zaman sekarang. Ya memang situasi dan keadaan yang mengharuskan kita melakukan ibadah melalui live streaming ataupun online ya. Tapi saudara, saya melihatnya begini. Dengan adanya keterbukaan di media sosial dan saudara punya pilihan-pilihan tertentu terhadap ibadah yang saudara mau ikuti, karena mungkin saudara kurang serak dengan khotbah yang disampaikan di gerejamu seperti biasa misalnya. Ketika engkau melihat si A yang berkhotbah ya, saya kurang serak, saya suka dengan si B yang ada di sebelah misalnya, dalam tanda kutip. Tidak salah bagi saya untuk kita sekali-sekali mendengarkan pengajaran yang lain. Tetapi ingat saudara, kita harus membangun koneksivitas, kita harus tetap terkoneksi. Gembala dan juga gereja lokal, pelayan-pelayan yang ada, sebenarnya selalu berusaha untuk membangun sebuah relationship selama masa social distancing ini. Tetapi kita juga harus berprinsip dalam hidup kita bahwa saya adalah jemaat di gereja A. Saya harus membangun kerohanian saya di gereja di mana saya bertumbuh, Tuhan sudah tempatkan. Karena inilah yang Tuhan kehendaki. Saya boleh mendengarkan di gereja lain, tetapi tetap saya harus terkoneksi dengan gereja lokal. Jadi itu yang sebenarnya harus menjadi prinsip dari jemaat yang mau bertumbuh, mau digembalakan dalam konteks gereja lokal. Dia akan selalu punya koneksi, punya relationship dengan pemimpin rohaninya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sejak gereja mula-mula berdiri, saudara, prinsip gereja adalah seperti ini. Adanya pemimpin rohani yang menggembalakan, yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi sarana memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya jadi saudara, sudah sepatutnya lah kita bersyukur ya, bahwa kita punya pemimpin rohani, kita punya gembala, terlepas dari masing-masing mereka personal pribadi punya kelebihan dan kekurangannya ya. Jangan kita suka membanding-bandingkan, karena Tuhan selalu mengaruniakan yang terbaik buat kita. Kalau kita hanya melihat yang negatif, yang kurangnya saja dari pemimpin kita, kemudian kita melihat yang lain seakan-akan lebih baik, belum tentu. Tapi sikap yang benar adalah selalu bersyukur terhadap apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita.
Dan kita selalu mendoakan, kita selalu menghormati dan mendoakan, tunduk terhadap otoritas yang ada. Nah, dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17, firman Tuhan katakan demikian, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara, taat terhadap pemimpin, dalam hal ini mereka yang Tuhan percayakan dalam lingkungan saudara, khususnya gereja lokal, gembala, pemimpin terayon, pemimpin wadah, mentormu, ya, orang-orang yang ada di sekitar Anda yang memperlengkapi saudara untuk bertumbuh. Taat kepada mereka terhadap otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka tentu adalah bagian dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Jadi sebabnya kalau kita taat, tunduk, maka kita akan merasakan bahwa kita akan lebih bertumbuh. Kita akan menjadi pribadi yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Sekali lagi, kalau kita hanya melihat kekurangan, kelemahan daripada pemimpin rohani kita, mungkin kita punya alasan, beribu-ribu alasan untuk kita pindah. Kita katakan lebih baik saya di sana, lebih baik saya di tempat ini. Tapi saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, saya rasa kita hanya melihat dari hal sisi yang kita tidak lihat. Mungkin ketika kita ada di sana, di tempat yang baru pun, kalau kita terbiasa hanya melihat kekurangan, kita bukan mendapatinya. Oh, di sini ternyata kurangnya ini, kurangnya itu, dan seterusnya. Dan kemudian kita merasa bahwa, oh, saya harus pindah lagi. Nah, sampai kapan, saudara, kalau kita terus berpindah-pindah seperti ini? Kita harus ingat ilustrasi yang disampaikan oleh para tetua, pionir-pionir kita yang terdahulu, ya. Selayaknya kalau tanaman itu sering dipindah-pindahkan dari pot yang satu ke pot yang lain, ke wadah yang satu, wadah yang lain, bisa-bisa mati, saudara, ya. Kapan bertumbuhnya? Kalau pindah, terlalu pindah selalu. Jadi pesan saya, saudara, pada kesempatan ini, marilah kita bertumbuh ke arah Dia, ke arah Kristus. Kita bersyukur kita ditempatkan oleh Tuhan di gereja lokal, di mana Tuhan bawa kita saat ini. Nikmatilah proses yang terjadi di sana, saudara. Enjoy dengan proses yang ada. Suka duka, pahit getir pasti kita lewati. Tetapi itulah yang akan membawa kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat. Sayangilah, berdoalah, bangun relationship dengan pemimpin rohanimu, terlepas dari stylenya masing-masing, karakternya, gayanya. Tetapi kita selalu bersyukur bahwa itulah yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, sehingga semakin hari semakin membawa kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, bertumbuh ke arah Dia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pengajaran-Mu di kesempatan kali ini, Tuhan. Engkaulah yang sudah membawa kepada kami pemimpin rohani, menempatkan kami dalam lingkungan gereja lokal di mana kami ada saat ini. Anugerah Tuhan yang mulia yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa bagi pemimpin rohani kami, gembala kami, ketua rayon, ketua wadah, mentor kami. Tuhan urapi mereka. Tuhan selalu beri hikmat, kekuatan, kemampuan, sehingga kami selalu saling kuat menguatkan. Kami selalu membangun relationship yang terbaik, di mana kami merasa bahwa di hidup kami adalah hal yang luar biasa kalau Engkau tempatkan kami di gereja lokal kami. Dan kami rindu melayani Tuhan. Kami rindu bertumbuh untuk hormat, kepujian, kebesaran nama Tuhan. Pakai terus, sehat-sehatkan mereka selalu, Tuhan. Dan biarlah kami selalu ada dalam persekutuan yang indah, dalam hadirat Tuhan, dalam kebersamaan kami di kehidupan kami ini. Dan kami yakin dan percaya, di mana ada persekutuan, di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan akan tercurah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat pelajaran-Mu pada kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Puji Tuhan saudara. Sampai berjumpa dalam podcast selanjutnya.